Halo anak-anakku, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu kembali acara Rabu Ceria, ibadah bersama, memuji Tuhan bersama, bersekutu bersama-sama. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan nyanyi dulu satu lagu. Ku punya Bapa, ku punya Roh Kudus. Puji Tuhan. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang peliharaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Baik, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali akan mendengar cerita firman-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam acara ini. Tuhan memimpin baik hamba-Mu maupun semua yang akan mendengar firman Tuhan pada kesempatan ini. Kami siap dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, seperti tadi nyanyian kita, ku punya Roh Kudus yang akan mengajar, karena hanya Dialah Allah yang akan memimpin menyertai kita. Hari ini masih kita tetap belajar tentang Roh Kudus, dan kita akan belajar tentang seorang perwira yang hebat, seorang perwira Romawi yang ada di Kaisarea, yang namanya adalah Kornelius, menerima Roh Kudus. Kita akan belajar hari ini tentang Kornelius yang menerima Roh Kudus. Puji Tuhan. Kornelius ini adalah perwira, dan seperti tadi dia tinggal di Kaisarea, bertugas di Kaisarea. Ya, puji Tuhan. Dan siapakah dia? Kornelius ini seorang yang suka memberi sedekah kepada orang-orang yang perlu dibantu. Bahkan dia juga suka membantu bait Tuhan, bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi walaupun dia orang Romawi, yang sebenarnya sukunya, bangsanya sendiri adalah penyembah dewa, tapi Kornelius berbeda dengan yang lain. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Sebab itu dia suka memberi sedekah, dan juga dia membantu bait Allah, dan juga rajin berdoa. Dia rutin, dia setiap hari berdoa. Dan satu hari malaikat mendatangi Kornelius dan berkata kepada Kornelius bahwa Allah mengingat dia. Allah mendengar semua doa permintaan Kornelius selama ini yang disampaikannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Malaikat ini setelah menampakkan diri dan berkata Allah mengingat Kornelius, malaikat kemudian menyuruh Kornelius untuk menjemput seorang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus, yang bernama Petrus, yang sedang tinggal di kota Yope. Dan Kornelius menyuruh prajuritnya, dan ada 3 orang mereka dengan seorang prajurit untuk menjemput Petrus di kota Yope.
Nah, mereka pergi ke sana, dan ternyata di kota Yope itu, ya, Petrus yang adalah orang Yahudi yang diajar menurut adat nenek moyang mereka, mereka tidak bersahabat, tidak boleh berteman dengan orang di luar dari orang Yahudi. Nanti mereka najis katanya. Nah, dan Petrus ini sedang berdoa di atas rumah, ya, di Yope itu, di atas rumah ada lotengnya, dia sedang berdoa di atas. Sementara itu perutnya merasa lapar, Petrus. Kemudian dalam doanya itu antara kenyataan dan mimpi, ya, tapi itu kalau orang percaya katakan penglihatan, ya, seperti mimpi tapi kenyataan. Nah, datanglah malaikat, ya, menyuruh kepada Petrus agar makan daging binatang haram. Nah, karena dalam penglihatan itu ada seperti kain yang diturunkan dari langit. Kain itu isinya binatang-binatang haram. Kemudian datang malaikat menyuruh Petrus ini agar makan daging binatang haram itu. Tetapi Petrus tidak mau. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Dan kemudian malaikat berkata kepada Petrus, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan itu haram oleh manusia. Wah. Kemudian sementara Petrus masih berpikir, ya, apa artinya dari penglihatan tadi, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dikatakan haram oleh manusia. Dia bingung apa artinya. Sementara itu Roh Kudus berkata kepada Petrus supaya dia turun ke bawah, karena ada 3 orang yang diutus oleh Kornelius akan menemui dia. Lalu Petrus turun, dan setelah dia turun, 3 orang tadi sudah sampai di rumah Petrus, dan ketiga orang utusan Kornelius itu bicara kepada Petrus bahwa Kornelius ingin mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara. Apa yang akan dibicarakan? Kita lihat lagi, ya, di sana ketika sampai Petrus, ya, karena dijemput dari Yope, Petrus dan teman-temannya yang menjemput itu tadi sampai di Kaisarea. Kemudian Petrus disambut dengan senang oleh Kornelius dan keluarganya. Mereka sangat senang. Kemudian mereka bersekutu bersama, ya, beribadah bersama, dan kemudian Petrus teringat akan penglihatan tadi, yang dimana Tuhan berkata apa yang dikatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dikatakan haram oleh manusia. Sementara itu bagi dia dulu orang non-Yahudi itu adalah orang najis, gak boleh bergaul dengan mereka. Jadi dia kini mengerti bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Yang penting orang itu percaya kepada Tuhan, sehingga dia mengerti artinya. Dan kemudian dalam acara itu, ya, Petrus akhirnya mengerti bahwa, ya, Allah juga mengasihi Kornelius dan semua orang yang bukan Yahudi. Allah mengasihi setiap orang dan Allah tidak membeda-bedakan orang. Dan, ya, semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam pertemuan itu, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus, baik itu Kornelius maupun semua keluarganya yang hadir, sehingga orang Yahudi heran, loh, kok orang Roma juga penuh dengan Roh Kudus? Mereka kan bukan lahir dari keturunan Abraham, kok bisa? Bisa karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Dia mengasihi siapapun orang itu,
apalagi orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi pelajarannya hari ini adalah kita harus saling mengasihi karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, dan Roh Kudus yang akan menyertai orang percaya itu bagi semua orang. Karena Allah tidak membeda-bedakan orang, Roh Kudus dicurahkan bagi semua yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Karena Roh Kudus ataupun Tuhan tidak membeda-bedakan orang, maka kita pun tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus mengasihi teman kita, walaupun tidak semarga dengan kita, walaupun tidak sesuku dengan kita mengasihi. Apalagi sesama anak Tuhan, kita harus mengasihi mereka, walaupun kulitnya beda, walaupun marganya beda. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita, dan kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kita, memimpin kita, sehingga kita mampu mengasihi teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengajar kami untuk kami tidak membeda-bedakan orang. Dan kami tahu Tuhan, hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami sehingga kami bisa melakukan semua itu. Kiranya Roh Kudus menjadi pemimpin kami, kiranya Roh Kudus yang menjadi penolong kami, yang menyertai kami hari ini, seterusnya, dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya.